Halo guys, ketemu lagi dengan vlognya Winner. Nah, kali ini di hari ini saya mau membahas soal dunia sosial anak-anak. Nah, mau tahu apa yang saya bahas? Yuk ikuti suatu permainan yang jadul banget. Ikuti terus vlognya Winal ya. Halo guys, nah kali ini saya mau membahas soal satu permainan yang dulu di tahun sekitar 90-an atau di sekitar sampai tahun 2005-an. Permainan ini masih ada. Tahu permainannya? Ini dia. Nih. Balon tiup. Nah, saya yakin saat ini anak-anak sudah jarang atau sama sekali tidak tahu permainan ini. Karena saya sudah banyak melihat anak-anak sekarang sudah tidak membuat satu permainan-permainan tradisional atau permainan seperti ini. Kebanyakan anak-anak sekarang itu bermainnya di dunia teknologi. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena saya melihat dunia sosial anak-anak itu sangatlah penting kalau kita mendidiknya jangan langsung ke bagian teknologi, tapi mulai dari dasar-dasar permainan zaman dulu, seperti permainan ini. Yuk, kita coba ingat lagi cara bermain dengan permainan balon tiup ini. Pasti saya yakin semua teman-teman atau yang lahir tahun 90-an atau mungkin di bawah tahun 90-an juga masih merasakan permainan ini. Yuk kita bongkar. Ya, saya bongkar nih ya. Nah, ini dia permainannya. Nah, sebenarnya permainan ini sangat simpel guys. Saya yakin bagi seumuran saya yang sudah punya anak, mungkin mereka nggak memberikan permainan ini lagi. Nah, mulai saat ini coba deh berikan permainan seperti ini. Ini mungkin berdampak juga perkembangan otaknya. Kenapa saya bilang ada dampak untuk perkembangan otak? Karena untuk menjadikan permainan ini menjadi sebuah balon tiup, ini punya satu usaha, yaitu bagaimana cara kita meraciknya dan kemudian cara meniupnya. Itu salah satu bagaimana melatih motorik anak loh. Coba deh bagi teman-teman yang sudah punya anak atau bagi adik-adik yang menonton video ini, coba deh permainkan permainan ini. Kita coba permainan ini karena permainan ini dianggap seperti permainan sepele, tapi saya dulu ingat banget waktu saya umur sekitar 5 tahun atau sampai kelas SD masih memainkan permainan ini. Permainan ini sulit untuk di usia anak-anak yang masih 5 tahun, 6 tahun, tapi di atas 6 tahun mungkin sudah mulai bisa. Dan disitulah teknik dari bagaimana melatih motorik anak untuk membuat ini menjadi balon udara, balon tiup. Oke? Nah, sekarang kita coba ya. Sepertinya ini dulu dibuka, ini dibuka dari bawah, terus disobek. Nah, ini gampang disobek. Iya. Nah, sekarang
ini diracik, bukan diracik seperti bumbu, tapi diracik di pipa atau pipet atau sedotan, kalau orang bilang sedotan. Ini meraciknya tidak mudah karena harus menggunakan teknik-teknik tertentu, seperti menggulungnya ini di sedotan ini supaya dia bisa padat dan menjadi balon nantinya. Ini saya mencoba ya, ini saya coba satu, saya gunakan setengah dulu coba ya, mudah-mudahan bisa terbentuk balon udaranya ya. Iya, ini agak sulit loh karena dia agak lengket. Nah, setelah ini gunakan jari tangan untuk memadatkannya. Nah, kalau dulu ini menggunakan mulut, tapi saya sarankan jangan, karena mengandung zat kimia berbahaya. Ya, cukup menggunakan tangan. Bagi adik-adik yang ingin mencoba juga cukup menggunakan tangan. Iya, menggunakan tangan. Dipadatkan. Nah, buat agak menonjol ke atas, supaya yang menonjol ini yang akan menjadi balon nanti. Coba kita tiup ya. Ternyata gagal. Tidak mudah kan? Nah, inilah cara-cara melatih motorik anak, bagaimana supaya anak itu berusaha untuk menjadikannya jadi balon. Nah, kita nganggap sepele hal ini, tapi buktinya ini susah loh. Nah, silakan teman-teman mencoba ya di rumah ya, atau adik-adik juga mau mencoba di rumah, silakan. Ini harganya tidaklah mahal, mainan ini sangatlah murah. Saya mendapatkan ini tadi di penjual mainan anak-anak, ternyata masih ada loh permainan seperti ini. Saya melihatnya, saya kira permainan ini sudah tidak ada, dan ternyata masih ada. Dan harganya ini adalah 4 botol ini, 4 balon tiup ini harganya cuma 1.000. Nah, ayo silakan mencoba ya. Nah, gimana, sudah mencoba? Saya yakin kalian juga pasti ada yang seperti saya, tidaklah mudah, karena untuk membuatnya menjadi balon itu perlu teknik khusus dan melatih otak-otak sebelah kiri kita, bagaimana caranya agar dia tetap seimbang dan semua permukaan itu tidak ada yang bocor gitu. Jadi ini termasuk cara kita melatih motorik anak. Nah, bagi teman-teman yang punya anak, coba deh permainan ini supaya bisa melatih motorik anak. Kenapa saya bilang bisa motorik anak? Karena dia akan berusaha berpikir untuk melakukan sesuatu hal atau membuat bahan ini menjadi balon. Tidak sekedar hanya ditiup. Ketika ditiup, kita perlu usaha untuk bagaimana agar keseimbangannya itu atau permukaan balonnya itu tidak ada yang bocor
dan tetap seimbang perkembangan balon udaranya. Maka dari itu saya yakin dengan teman-teman atau adik-adik membeli bahan ini memberikan efek yang lebih pada perkembangan otaknya. Walaupun hanya sedikit, tapi kalau dilatih terus, dia akan melatih perkembangan otak kirinya. Bagaimana berpikir untuk menyeimbangkan, membuat suatu hal menjadi bisa dilakukan, banyak permainan di balon itu. Ya, jadi silakan mencoba. Saya rasa tidak sulit untuk mendapatkan ini sekarang. Mungkin di tempat-tempat mainan anak-anak juga masih ada, di abang-abang yang lewat atau penjual-penjual mainan anak yang lewat di depan sekolah atau di mana-mana masih ada pasti. Karena saya tadi ketemunya ini di penjual mainan anak yang lewat-lewat. Selain untuk berdampak pada anak, ini juga berdampak pada ekonomi. Kenapa saya bilang ekonomi? Karena kita menggeliatkan UMKM lagi gitu. Bagaimana usaha-usaha para pedagang kecil bisa kembali lagi disukai oleh anak-anak, kembali lagi dimainkan oleh anak-anak. Segala permainan-permainan yang jadul, yang gak jadul saat ini, dibeli lagi oleh anak-anak dan dimainkan lagi oleh anak-anak. Ya, itu salah satu bagaimana kita mengembangkan UMKM kita di negara ini. Ya, saya yakin kalian pasti mampu. Nah, jangan lupa setelah nonton video ini, kalian like, coba share, dan subscribe. Kalau ada hal yang kurang dari konten saya ini atau video saya ini, silahkan komen di bawahnya. Oke? Silahkan mencoba dan terima kasih. Bye.